asuransi syariah itu adalah usaha saling tolong-menolong di antara sesama peserta atau pemilik polis dalam hal melindungi aset. Minimal di asuransi syariah itu berusaha untuk menghilangkan yang disebut dengan aspek maghrib, maisir, gharar, ribah. Halo Sompo Friends, selamat datang kembali di Sompo Podcast. Dan perkenalkan saya Rika yang akan menemani Sompo Friends siang hari ini. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yang semakin relevan di tengah masyarakat kita, yaitu asuransi syariah. Dan kita akan mengenal lebih dekat mengenai konsep, manfaat, serta bagaimana produk ini bisa bekerja dan memberikan perlindungan untuk Sompo Friends semua. Dan pastinya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Bambang Haryanto selaku Head of Syariah Business Development and Sales. Selamat siang Pak Bambang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disapa dulu Sompo Friends siang hari ini. Hai Sompo Friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Bambang siang hari ini akan menjawab nih beberapa pertanyaan seputar produk asuransi syariah nih Pak Bambang. Ya, mungkin yang pertama dulu nih, yang dasar dulu nih, supaya pemahaman kita sama semua nih Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan asuransi syariah, dengan apa yang membedakannya dengan asuransi konvensional Pak? Ya, jadi kalau bicara tentang asuransi syariah, kita bisa merujuk pada definisi yang ada di Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001 dan juga Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, di mana kurang lebih didefinisikan asuransi syariah itu adalah satu kumpulan perjanjian atau usaha saling tolong-menolong di antara sesama peserta atau pemilik polis dalam hal melindungi aset. Okay. Jadi bagaimana menghadapi resiko yang tentunya nanti dikelola oleh perusahaan asuransi dan pastinya sesuai dengan prinsip syariah. Okay. Jadi asuransi syariah ini sebetulnya perbaikan dari asuransi konvensional, Mbak Rika. Oh, okay. Jadi dalam perjalanannya ya di asuransi konvensional yang sudah berjalan ratusan tahun, ternyata meskipun tujuannya sangat baik ya, baik asuransi konvensional tujuannya bagus, tapi dalam pelaksanaannya ternyata masih ada aspek-aspek yang tidak sesuai dengan unsur syariah. Artinya dalam hal tata cara pelaksanaannya dan seterusnya. Nah, di sini asuransi syariah hadir untuk mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai dengan aspek syariah. Minimal di asuransi syariah itu berusaha untuk menghilangkan yang disebut dengan aspek maghrib, maisir, gharar, ribah. Maisir itu judi, gharar itu tidak jelas, dan ribah itu sesuatu yang bukan menjadi haknya. Ya, jadi apa itu maghrib, maisir, gharar, ribah nanti kita bisa bahas di lain kesempatan. Yang pastinya asuransi syariah ini pasti mengedepankan fairness antara pemilik polis dan juga pengelola asuransi. Jadi sudah ada istilahnya ya, maghrib ya? Maghrib, mau maisir, gharar, ribah. Jadi selalu ingat maghrib ya Pak? Betul. Jadi Sompo Friends sekali lagi ya, dari penjelasan Pak Bambang tadi di awal bahwa ternyata asuransi syariah itu pada dasarnya hadir untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan tentu saja sesuai dengan prinsip syariah. Dan kalau begitu lebih jauh lagi nih Pak Bambang, perbedaan yang paling mendasar nih, kan banyak orang mungkin masih belum paham ya Pak, perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional itu sendiri nih Pak Bambang. Iya Mbak Rika, memang betul ada perbedaan antara asuransi konvensional dengan syariah dalam hal konsep produk dan juga tata cara pelaksanaannya. Yang pasti yang mendasar yang membedakannya itu adalah akadnya, atau perikatannya, dimana kalau di asuransi konvensional itu adalah akad jual beli resiko. Ya, sementara di asuransi syariah itu akadnya adalah tolong menolong ya. Nah, jadi resiko itu ada di konvensional maupun di syariah. Resiko itu tidak bisa dihilangkan. Resiko itu selalu ada, cuma kita tidak pernah tahu kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, berapa besar kerugian yang ditimbulkan. Ya, sesuatu yang tidak pasti tidak bisa diperjualbelikan. Jadi di asuransi konvensional itu terjadi transaksi jual beli resiko. Asuransi syariah tidak lakukan itu. Jadi karena konsepnya adalah tolong menolong. Ya, ada dasarnya surat Al-Maidah ayat 2 di mana disebutkan bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jadi memang itu akad utamanya seperti itu. Jadi sudah ada fatwanya ya Pak ya. Dalam artian bahwa kita semakin paham bahwa kunci asuransi syariah ada pada konsep tolong menolong atau resharing. Ya Pak ya. Betul. Mungkin udah mulai kebayang nih Pak prakteknya. Kira-kira boleh tolong dijelaskan nggak bagaimana sih prinsip tolong menolong ini benar-benar bisa diterapkan di asuransi syariah nih Pak? Iya. Jadi tolong menolong ya. Jadi di situ memang akan terjadi risk sharing ya. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya membedakan adalah risk transfer dan risk sharing. Di konsep tolong menolong terjadi risk sharing. Dimulai dengan
pembayaran kontribusi dari pemilik polis atau nasabah. Oke. Premi atau kontribusi itu dimasukkan ke dalam dana tabaruk yang merupakan dana tolong-menolong. Iya. Dana ini merupakan dana tolong-menolong yang bukan milik perusahaan asuransi pastinya. Perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola. Dipakai buat apa? Dikelola untuk apa? Dipakai untuk klaim, untuk investasi, dan seterusnya. Di sini terjadi konsep tolong-menolong seperti itu. Iya. Jadi ketika membayar premi atau kontribusi, pemilik polis atau nasabah sudah menghibahkan dananya dipakai untuk tolong-menolong. Dalam hal misalnya peserta mengalami musibah yang tidak diinginkan pastinya, dana tolong-menolong atau dana tabaruk inilah yang dipakai untuk membantu peserta yang terkena musibah. Nah, di situ terjadi konsep tolong-menolong, Mbak Rika. Tadi ya, gitu. Iya. Oke, jadi sebagian dana tabaruk sudah pasti akan memberikan perlindungannya ya, atau Betul. berbagi risiko Jadi tadi. paling ya, tidak itu. dana tabaruk itu dipakai untuk melindungi kerugian yang terjadi atau kerugian finansial pastinya, karena memang asuransi itu berhubungan dengan finansial ya. Jadi tolong-menolong adalah ketika dana tabaruk itu yang merupakan dana tolong-menolong dipakai untuk membayar klaim untuk nasabah yang terkena musibah. Kira-kira seperti itu. Ya, sudah semakin jelas nih gambarannya ya, Sompo Friends, mengenai asuransi syariah. Nah, pastinya Sompo Friends juga penasaran nih, sebenarnya apa sih bentuk perlindungan yang ditawarkan, dan mungkin Pak Bambang bisa jelaskan ya, apa saja jenis produk asuransi syariah yang saat ini ada di Sompo, Pak? Oke. Jadi Sompo alhamdulillah sudah ada unit syariah sejak tahun 2017, dan dari awal tumbuhnya sampai dengan sekarang terus mengalami perkembangan produk ya. Jadi kita terus berinovasi, dan saat ini memang produk yang ada di Sompo Syariah sudah menjawab atau memenuhi kebutuhan dari nasabah pada umumnya. Kita punya produk yang sangat banyak untuk syariah. Antara lain produk asuransi ya, properti, kemudian asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, kemudian money insurance, kontraktor all risk, asuransi mesin, dan lain-lain. Ya, jadi produk ini tentunya menjawab kebutuhan para nasabah. Salah satu produk andalan kita adalah asuransi kendaraan bermotor. Dan nggak usah khawatir dengan layanan yang ada di syariah, karena service level produk dan layanan kita itu sama dengan yang ada di konvensional. Kita punya jaringan bengkel yang sangat luas, layanan clean yang sangat bagus dan cepat. Jadi produk syariah ini sudah membantu atau memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Jadi nggak ada perbedaan masalah servis? Tidak ada semuanya perbedaan. sama? Pasti bagus. Pasti bagus. Oke. Terima kasih nih Pak Bambang. Nah, kalau kita berbicara asuransi syariah nih Pak Bambang, mungkin masih banyak orang yang bertanya-tanya nih Pak, sebenarnya siapa yang cocok menggunakan produk ini Pak? Karena saya yakin nih masih banyak yang agak bingung antara konvensional dan syariahnya tadi ya. Nah, dan juga Pak Bambang, menurut Pak Bambang kapan sih waktu yang tepat untuk kita punya asuransi atau mulai memilih asuransi syariah? Dan kira-kira apakah asuransi syariah ini hanya diperuntukkan untuk muslim atau bisa untuk lebih general lagi nih Pak Bambang nih, agar Sompo Friends juga lebih kenal nih sama produknya? Ya Mbak Rika, jadi produk asuransi syariah itu berlaku universal. Tidak hanya terbatas pada muslim saja. Sesuatu yang baik, konsep syariah ini sangat bagus ya. Jadi sesuatu yang sangat baik tentunya rahmatan lil alamin untuk semua orang, tidak hanya terbatas pada yang muslim saja. Ya. Kemudian kapan saat yang tepat untuk berasuransi? Ya pastinya ketika kita sudah memiliki aset atau kepentingan yang harus dilindungi. Ya, pasti semua orang bisa atau ada kepentingan yang harus dilindungi, dijaga, yang khawatir terjadi sesuatu. Nah, itu saat yang tepat untuk berasuransi. Kira-kira seperti itu, Mbak Rika. Terima kasih ya. Jadi kita sudah dengar penjelasan dari Pak Bambang nih, Sompo Friends, bahwa asuransi syariah juga untuk siapa saja selama memang membutuhkan untuk dilindungi gitu ya Pak Bambang ya. Betul sekali. Jadi saat ini sudah banyak tersedia di Sompo Insurance Indonesia produk dari asuransi syariah, tidak hanya MV tapi juga properti ya. Dan mungkin Pak Bambang, sebelum kita akhiri perbincangan ini Pak, nah satu hal yang penting, kira-kira apa tips dari Pak Bambang kepada Sompo Friends nih yang mau mulai cari-cari asuransi syariah agar bisa memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga pastinya gaya hidup nih Pak Bambang? Ya, pastinya yang pertama, nasabah itu harus memahami dulu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang dikhawatirkan terhadap perlindungan aset atau kepentingannya. Kemudian pastikan budgetnya yang tersedia. Dan yang paling penting juga adalah menentukan perusahaan asuransi mana yang paling tepat. Yang pasti yang dilihat adalah masalah reputasi dan produknya. PT Sompo Insurance Indonesia itu menjadi pilihan yang tepat. PT Sompo Insurance Indonesia mempunyai produk-produk syariah yang sangat banyak
yang dapat dipilih. Kemudian yang juga harus dipahami oleh para nasabah adalah memahami apa manfaat yang diberikan, apa yang di-cover, apa yang dikecualikan, bagaimana perhitungan premi dan seterusnya. Ya, harus tahu tentang prosedur bagaimana cara mengajukan polis dan juga tata cara pelaksanaan klaimnya nanti. Ini penting untuk nantinya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nasabah bisa merasakan manfaat dari polis tersebut. Dan terakhir yang juga nggak kalah penting adalah lakukan review minimal setahun sekali, ya. Kemudian apa manfaatnya, bagaimana benefit yang diperoleh ketika menjalani periode polis itu. Ini penting untuk menentukan agar nanti polis dapat segera diperpanjang ketika jatuh tempo. Kira-kira seperti itu Mbak Rika. Ya, dan pastinya harus dibaca ya Pak polisnya. Sebaiknya dibaca. Ya, kebanyakan orang polis. kalau beli polis asuransi langsung simpen di lemari Pak. Iya, ya, jadi harus dibaca. Harus dibaca. Oke. Terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya, dan ini membuka wawasan kita semua mengenai asuransi syariah siang hari ini nih Pak. Dan dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan ya Sompo Friends bahwa tidak perlu khawatir dengan perbedaan produk karena Sompo Insurance tetap memberikan servis dan pelayanan yang sama dengan asuransi konvensional. Dan justru dengan asuransi syariah kita mendapatkan peace of mind jauh lebih baik, dan juga prinsip finance yang dijunjung sangat tinggi serta nilai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semua orang. Betul. Seperti itu ya Pak Bambang. Untuk itu Sompo Friends, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, ada Sompo.